Shalom, Pak Pendeta Nus Shalom, Remas. Pak Hotman. Pak, di 50 tahun lalu kita tahu Pak Ruyandi dengan Pak Nus mendirikan Yayasan Dulos. Kami dengar juga dari Pak Ruyandi bahwa justru awal belajar penginjilan itu Pak Ruyandi belajar dari Pak Nus di LPMI. Bisa cerita, kalau bisa diingat memori awal mendirikan Yayasan Dulos. Yandi memulai suatu persekutuan kecil di rumahnya. Ya. Saya diundang sebagai pembicara. Udah beberapa teman lain sudah diundang. Tapi puji Tuhan ketika saya diundang kok sepertinya cocok gitu. Saya karena melayani cocok, saya kembangkan PI dan pemuritan di Dulos itu. Jadi salah satu poin saya yang penting, tiap hari Selasa itu saya bilang kita latihan bahasa Inggris bersama. Everyone brings one. Apa pentingnya bahasa Inggris waktu itu? Ya, hanya untuk bikin hafal bikin. Jadi tiap orang harus membawa lagi satu jiwa. Jadi semua orang ajak teman. Ternyata yang datang itu bukan saja dari Paulus, tapi dari hampir seluruh Jakarta ini. Puji Tuhan, bagaimana mungkin saya dapat? Saya melayani semua orang, ada yang baru, ada yang lama. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, saya robah strateginya, rekrut beberapa pemimpin, calon pemimpin lah. Itu untuk belajarnya hari Senin di rumah Ibu Ita Pati Rajawani, Ya. di Kalipasir. Jadi hari Senin saya latih mereka, hari Selasa mereka memimpin kelompok-kelompok. Jadi tiap orang itu satu kelompok, nanti terus menerus. Puji Tuhan, perkembangannya luar biasa. Dan kita saya mau supaya persekutuan itu dibawa di GPIB Paulus. Ketika saya bicara, nggak bisa. Karena ini kan terdiri dari begitu banyak anggota gereja macam-macam. Akhirnya kita jalan, pemerintah bikin peraturan. Sebelum itu kita, ya udah biar bentuk aja persekutuan doa yang membonjol 18. Jadi itu yang jalan sampai dengan tahun berapa itu mulai pemerintah membuka untuk semua itu bikin yayasan. Kalau kita bikin yayasan, Yayasan Dulos itu. Puji Tuhan, strategi yang saya pakai dari awal itu multiplikasi, pelipat gandaan. Jadi tiap orang percaya itu harus dia menangkan, membina dan mengutus. Menangkan orang lain buat Kristus, membina mereka untuk bertumbuh dalam iman, dan kemudian mengutus mereka untuk melakukan lagi hal yang sama. Dan puji Tuhan, Yayasan Dulos itu berkembangnya luar biasa sampai dengan pada akhirnya berkembang. Karena waktu itu ya sebenarnya kalau dibilang itu anaknya LPMI. Tapi saya yang tidak setuju kalau semua orang punya kelompok di bawah LPMI itu capek. Bebannya terlalu berat. Akhirnya kemudian kita dirikan yayasan sendiri. Dan puji Tuhan berkembang sampai sekarang. Dan LPMI tetap saya sebagai
kebetulan sekarang saya sebagai pembina, ketua Dewan Pembina LPMI, sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Dulos itu salah satu kelompok yang, bukan salah satu kelompok, satu-satunya kelompok yang benar-benar mempraktekkan PI dan pemuritan sampai sekarang, dan itu berkembang sampai Pak Bernas beli tanah di Cilangkap. Dan akhirnya jadilah sampai sekarang itu. Jadi sebagai saya sekarang sebagai ketua pembina LPMI sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Bill Bright, LPMI itu dari Bill Bright, 3 hal itu penting: menangkan, membina, dan mengutus. Dan itu hanya kelihatan dan jelas di Dulos itu. Dari awal sampai sekarang tetap konsisten untuk melakukan hal itu. Dan sekarang sampai 50 tahun, puji Tuhan, saya ini seperti orang yang punya anak, anaknya udah gede, puji Tuhan. Ya, saya punya salah satu motto yang penting, we do our best and God will do the rest. Kita lakukan saja yang terbaik dan Tuhan akan menyempurnakan lebih daripada semuanya. Jadi puji Tuhan, Yayasan Dulos itu tetap ada. Saya jadi pembina, Dr. Yandi jadi ketua, dan lain-lain itu. Saya garis bawahi yang Pak Nus sebut tadi, bahwa kita kerjakan tugas kita, Tuhan yang melengkapi semua dan mensukseskan. 50 tahun Dulos ini kan ada banyak dinamika. Memang banyak produknya yang lahir, ada majalah, ada tabloid, nanti ada rehabilitasi narkoba dan pelayanan lain, termasuk nanti embrio dari lahirnya satu partai PDS. Tetapi kemudian dinamika ini kan pernah juga Dulos menghadapi satu bencana yang besar, ya, waktu dibakar tahun 19 Desember 1999. Apa yang kita harus pelajari 50 tahun ini, Pak Nus? Ya itu, kalau saya itu, hidup itu adalah suatu perjalanan. Kadang-kadang kita menghadapi jalan yang lancar, kadang-kadang jalannya macet, berliku-liku, enjoy, jalan aja. Kita tetap jalan, dan semua itu merupakan pengalaman bagi Dulos. Khususnya di tahun berapa itu yang Dulos dibakar itu? Tahun 99. Ya, itulah realita yang ada. Kita mensyukuri aja bahwa tetap jalan sampai sekarang, karena kita kan tidak punya kepentingan apa-apa. Soal politik dan lain-lain itu soal sambilan aja itu. Tapi intinya di Dulos itu adalah PI dan pemuritan. Pertanyaan kami terakhir, Pak Nus. Bapak sebagai orang tua dengan Ruyandi Utasohid sudah mendirikan, bahkan mengawal sampai 50 tahun. Tentu karena kita semua dibatasi waktu. Pak Nus, kita berharap sampai 100 tahun. Tapi paling tidak apa pesan moral dari Pak Nus sebagai salah satu pendiri Yayasan Dulos untuk estafet kepemimpinan ke depan agar yayasan pelayanan ini tetap eksis begitu? Ya, kalau saya itu saya kan sudah melayani lebih dari 50 tahun. 53 tahun. Begitu banyak terlibat dalam pelayanan gereja dan macam-macam. Jadi saya melihat harus kembali kepada
Kalau negara itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dulos tetap harus konsisten, PI dan pemuritan. Kalau itu yang dipegang, akan tetap jalan. Kalau menyimpang dari situ, yang lain-lain itu kan ya sambil lalu kita berharap dan silakan. Tapi fokus kita adalah PI dan pemerintah. Baik Pak. Satu lagi pesan dan kesan Bapak di 50 tahun Yayasan Dulos. Ya, saya pertama bersyukur kepada Tuhan bahwa Yayasan Dulos sudah mencapai 50 tahun. Dan yang kedua, doa dan harapan saya ialah seperti yang selalu saya katakan dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan terus memimpin sampai kepada kesudahannya. Tuhan yang memulai, karena 50 tahun lalu kan saya anak baru dari Ambon kemarin, tidak ada apa-apanya. Tapi bisa Tuhan pakai. Saya ingat satu hari bapaknya Randi itu suruh pembantunya itu jaga lihat kalau Nus datang kasih tahu. Saya persis datang di depan di halaman rumahnya, langsung dia teriak dari dalam, Nus, Yandi ini mau jadi apa? Mau jadi dokter atau jadi pendeta? Puji Tuhan kalau dia masih hidup sampai hari ini, dia akan melihat dua-duanya, jadi pendeta dan jadi dokter. Itu adalah cara Tuhan. Jadi saya tetap juga di LPMI melayani sampai dengan saat ini, dan di antara PI dan pemuritan di berbagai kelompok, saya rasa Yayasan Dulos itu satu-satunya yang dilahirkan dan tetap berkembang sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak.